Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu mari kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya dialah di malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin. Shalawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimahullah. Sebelum kita memasuki atau melanjutkan pelajaran kita tentang kajian kitab haji dan umrah yang akan kita pelajari, terlebih dahulu ulun mengingatkan sebuah hadis Rasulullah SAW, dan ini sudah sering sekali ulun sampaikan, namun ulun masih tidak bosan-bosannya menyampaikan hal karena penting. Hadis Rasulullah SAW ada mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, apabila manusia telah mati atau meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Jadi apabila manusia mati, meninggal, ya wafat, masyarakat harusnya ya, maka selesailah amalnya sudah. Ada kawal amal lagi. Karena sudah mati, ya. Ada kawal amal lagi. Nah, jadi mumpung masih kita
kawaba amal ya kan, kawaba samu, banyak hilang samu. Karena kita ini pada taat jaga menghadapi mati. Kita semua ini pasti mati. Mati itu tuh pasti. Ada ragu-ragu pasti mati kita ya kan. Cuma waktunya kapan kita tahu. Nah oleh karena itu sebelum kita mati ya kan meninggal, alangkah baiknya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita gunakan untuk bekal akhirat. Kita gunakan untuk bekal akhirat. Karena kita di dunia ini hanya transit sebentar. Transit sebentar itu untuk bersama, untuk memperbanyak samu atau bekal. Di akhirat nanti kita hanya memetik hasil. Kalau di dunia ada bersama, pengomer bersama, apa kita petik nanti di akhirat? Dia akan kita petik nanti di akhirat. Di dunia ini oleh tanam-tanamnya, oleh gampang. Maka kita mati itu pasti. Ya kan? Mulai sejak Nabi Adam mati. Terus nabi-nabi yang lain, ya kan? Berapa ribu tahun sudah, berapa bahkan jutaan tahun sampai mati berada. Ada dalam hidupnya sampai hari ini ya kan? Pasti mati. Nah, ulang setelah mati itu, kalau selesai sampai situ ya kan? Kita transit di dalam kubur, orang yang bertahan dalam kubur, menunggu tibanya hari kiamat. Berapa tahun pulang kita menunggu di dalam kubur? Maka di dalam kubur itu sama manja, ya kan? Sayyidina Abu Bakar kalau dikisahkan masalah kubur, dia pasti Sidin menangis. Sidin pasti menangis apabila dikisahkan tentang kubur. Lalu kamu orang kenapa sampai menangis ketika di dalam kubur? Ujar Sidin, di dalam kubur itu sama orang ganja. Amun misalnya masuk neraka, misalnya udah Sidin masih banyak yang lain lagi ya kan? Bakawannya tuh ya kan, ada kawan. Tapi di dalam kubur sama orang ganja kada ada menemani kita, hanya amal yang menemani kita, amal baik atau amal buruk, ya kan? Amal baik atau amal buruk, itu aja yang menemani kita di dalam kubur. Nah, jadi apabila kita mati, putus amal kita, ya kan? Putus, artinya selesai sudah beramal, terkecuali ada tiga ini, nah kada putus-putus, ya kan? Masih berlanjut. Yang pertama ialah sholatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya terus-menerus, ya kan? Misalnya apa? Misalnya kita ikut membangun masjid, misalnya kita ikut membangun jembatan, jalan yang dijalani orang, ya kan? Tempat-tempat ibadah. Misalnya kita apalagi macam-macam aja kan? Membikin apa misalnya membangun panti asuhan, ya kan? Nah, di tempatnya orang-orang anak-anak yatim atau orang-orang yang lupa. Atau kita membangun misalnya sekolahan madrasah, yang di sekolahan itu kita orang dididik untuk mempelajari agama. Nah ini akan jalan terus pahalanya, mengalir terus kepada orang yang sedekah jariyah tadi, akan membangun masjid misalnya. Selama masjid itu masih dipakai orang, masih difungsikan orang,
Jalan misalnya selama itu jalan dijalani orang, jabatan misalnya selama jabatan itu dipakai orang terus, sekolahan misalnya pesantren selama masih disekolahi orang terus, pahalanya tetap mengalir kepada orang yang sudah ada di dalam kubur. Ngalir terus ya Pak. Nah pahalanya jalan terus sampai kapan aja, selama yang yang dibikinnya tadi itu masih berfungsi, masih dipakai orang. Nah selama itu juga pahalanya tetap mengalir ke dalam kuburnya. Ilmu yang atau ilmu yang diambil orang manfaat, ya kan? Ilmin yuntafabi, ilmu yang bermanfaat. Waktu di dunia misalnya mengajari orang, ya kan? Mengajar, ya kan, jadi guru, mengajar ngaji kan, ya kan, mengajar apakah? Baik-baik mengajar, ya kan? Mengajar pungkol, silat misalnya, tapi yang baik-baik ya kan, kadang kasar menyakiti orang, misalnya mengajar silat, pungkol, ya kan, kasar membela dirinya juga, kasar membantu orang, harus juga, ya kan? Nah, ilmu yang bermanfaat itu nanti dipakainya untuk membantu orang, ya kan? Melajari orang ngaji, bisa orang ngaji yang ngaji terus misalnya, akhirnya melajari orang lain. Nah itu akan mengalir terus pahalanya. Enaknya mengajari orang lain kan diajarin mengajari orang lain, sambung menyambung, ya kan? Sambung menyambung, menjadi satu. Jalan terus pahalanya. Nah itu orang yang jadi guru, ya kan? Jadi pengajar. Untungnya ya kan? Mengapa jadi guru Pak? Kayak apa misalnya di sedekah jariah jadi ya kan? Nang diimani Basolok itu jadi guru kada saja kan? Nah, awalatin solehin yang ketiga, atau ada bisian anak yang soleh. Ada bisi anak soleh yang asal jangan anak salah. Nah anak yang soleh ini mendoakan atau tidak mendoakan, apabila ia beramal baik akan terus mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Ya kan? Disadari atau tidak disadari, kita ini adalah sebagai anak. Kita ini pasti sebagai anak, ya pasti sudah. Sama orang tua tuh belum tentu lagi anak kita sih bisa anak pulang. Nah, apabila anak kita tadi orang yang soleh, ya kan? Apa suruhan Tuhan dikerjakannya, apa larangan Tuhan dijauhinya, nah ini akan mengalir pahalanya terus menerus kepada orang tuanya di dalam kubur. Tetapi apabila anak ini salah, sembahyang kada misalnya, ya, puasa kada, pengeluaran beribadah, nah itu akan mengalir juga dosanya kepada orang tuanya di dalam kubur. Dosa anak dapat dalam kubur orang tuanya. Sakitnya ya. Di dalam kubur kita sudah berdahulu, apabila orang anak-anaknya tidak kada soleh, hanya salah, maka yang akan datang ke dalam kubur itu adalah dosa-dosa anaknya yang telah dilahirkannya. Kenapa? Karena kada dididik lagi, ya. Kada didiknya, kada dididik dengan agama, akan mengalir terus dosa di si anak tadi, ya, kepada orang tuanya. Misalnya kita dari anak di si anak yang soleh kan, atau anak yang salah kan? Anak yang soleh berarti akan mengalir pahala kepada orang tuanya di dalam kubur. Dan apabila anak itu salah, yang akan mengalir ke dalam kubur adalah dosa-dosa anaknya yang masih berada di mereka. Karena akhir cucunya pulang, mengalir
harus selesai dari dia karena itu hasil ulangnya ya kan, hasilnya. Nah itu adalah hadis Nabi tadi tentang apa namanya, apabila manusia mati ya kan, maka putuslah amalnya terkecuali 3 tadi ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita semua, amin, dan terutama bagi diri sendiri, amin. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang bab haji dan umroh. Yang dimaksud dengan haji menurut bahasa ialah qasad, yakni mengqasadkan sesuatu, berniat kita. Namun haji menurut istilah syara ialah qasadal ka'bata min nusukil ardi. Artinya mengqasadkan Ka'bah karena memperbuat ibadah yang lagi akan datang keterangannya. Haji dan umroh adalah wajib dan merupakan rukun Islam yang kelima yang dapat diketahui dengan mudah. Karena itu siapa yang mengingkarinya jadilah dia kafir, terkecuali karena kecuali karena baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Karena misalnya baru masuk Islam jadi kita tahu lagi ya, itu aja masalah. Atau jauh dari ulama, jauh banget di mana misalnya di ujung bawah sana ya, ada tahu ada majelis lain pada ya, ada majelis lain pada tahunnya ya, tahu usahanya kejauhan pada ulama. Haji termasuk syariat Rasul-Rasul yang terdahulu, dan menurut sebagian riwayat bahwa Nabi Adam naik haji 40 tahun dari India ke Baitullah. Ini menurut riwayat ya, Nabi Adam naik haji 40 tahun dari India ke Baitullah dengan berjalan kaki. Berjalan batis dari India sana ya. Berjalan batis mungkin jadi 40 tahun hanya sampai. Malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Adam bahwa seluruh malaikat melakukan tawaf sebelum Adam melakukan tawaf keliling Baitullah semenjak 7.000 tahun sebelum Adam, ya kan? Jadi sebelum Adam itu 7.000 tahun sudah malaikat ini sudah tawaf di keliling Baitullah. Jadi sudah ada Baitullah yang dari dulu ini sudah ada. Ibnu Ishaq berkata, semua nabi sesudah Nabi Ibrahim diperintahkan melakukan haji. Semua nabi sesudah Nabi Ibrahim diperintahkan melaksanakan haji. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada seorang nabi melainkan telah melaksanakan haji. Jadi seluruh nabi, ujar para ulama yang mengatakan seluruh nabi melaksanakan ibadah haji, ya kan? Telah melaksanakan haji seluruh nabi. Nabi siapa aja ya? Berapa jumlah nabi? 124.000 kan nabi itu jumlahnya ya, 124.000 artinya jumlah nabi itu ya, dan jumlah rasul 313. Jadi semua nabi itu tadi melaksanakan haji, ya kan? Cuma wajib kita tahu apa rasul adalah 25 nyawa, wajib kita tahu ya, wajib kita tahu namanya berarti ya kan, tahu namanya.
tentang wajibnya haji bagi umat yang terdahulu terdapat dua pendapat. Pendapat yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli di dalam kitabnya Tuhfah dan Nihayah bahwa wajib haji bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad, akan tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Ya, wajib haji itu bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad saja, akan tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat yang dahulu. Itu diwajibkan haji. Para ulama berbeda pendapat semenjak kapan haji ini diwajibkan kepada umat Islam. Ya, sejak kapan? Sebagian mereka mengatakan haji diwajibkan sebelum hijrah, dan sebagian lagi mengatakan diperlukan pada tahun pertama hijrah, dan yang lain lagi mengatakan pada tahun kedua hijrah, ya hijriah. Demikianlah yang terjadi perbedaan pendapat mengenai tahun diwajibkannya haji. Sampai ada yang mengatakan pada tahun ke-10 Hijriah, ada juga yang mengatakan ya. Namun pendapat yang benar ialah wajib haji itu pada tahun ke-6 Hijriah. Tetapi baru beliau melaksanakannya pada tahun ke-10. Jadi Nabi ini ialah Nabi hijrah itu tahun yang ke-6 Hijriah. Disitulah wajib haji diwajibkan bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad ya. Cuma Nabi kita Muhammad SAW melaksanakannya pada tahun yang ke-10 Hijriah, ya, akhir umur sidin tahun yang ke-10. Karena wajib haji ini adalah hanya sekali seumur hidup, ya. Haji dan umroh yang wajib itu hanya sekali seumur hidup. Itu pun bagi orang yang mampu. Bagi yang mampu aja adalah kalau mampu, kalau wajib. Mbak, pada mampu ya, mana sana? Ya, anda mampu ya. Anda aja ya lah. Dia anda gigi kalau lawan. Dia aja anda gigi kalau mau kayak apa? Ditangguh kayaknya. Yang udah. Jadi Nabi Muhammad SAW melaksanakan pada tahun yang ke-10, dan pada tahun ke-8 Nabi menyuruh Attab bin Asyad menunaikan haji bersama-sama dengan umat Islam yang pada waktu itu Attab bin Asyad sebagai gubernur Mekah. Pada tahun ke-9 Hijriah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar memimpin jamaah haji sebagai Amirul Hajj, sedang Rasulullah sendiri tidak ikut dan tinggal saja di Madinah. Dan beberapa orang sahabat-sahabat yang kaya yang berjuang tanpa ada suatu uzur seperti perang atau takut kepada musuh. Artinya sudah tidak ada lagi peperangan, ya kan? Di antara orang yang kaya tinggal di kota Madinah yang ikut menunaikan ibadah haji adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa orang sahabat yang lainnya. Dan baru pada tahun yang ke-10 Rasulullah SAW berangkat menunaikan ibadah haji bersama para sahabat. Rasulullah hanya sekali naik haji sesudah diwajibkan, ialah yang dinamakan Hajjatul Wada atau haji penghabisan, haji terakhir. Karena sini ya, setelah naik haji itu tadi yang tahun ke-10 beliau berpulang ke rahmatullah. Jadi sama dengan dalam syarat tadi.
Ya, memang dalam sumur itu memang sekali diwajibkan. Bagi yang mampu dari jahat, itu bagi yang mampu juga sekali sumur itu. Nah, kamu sudah 2 sekali itu lain sunatnya lagi. Sunatnya lagi. Nabi pernah juga naik haji beberapa kali sebelum diangkat menjadi Rasul dan sesudah diangkat menjadi Rasul sebelum berhijrah sebelum diwajibkan. Artinya yang sudah diwajibkan itu Nabi hanya sekali melaksanakan, tetapi kalau yang belum diwajibkan itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul sudah beberapa kali juga pernah hadir, tapi belum diwajibkan lagi. Belum diwajibkan ya. Dan yang mengatakan bahwa haji dan umrah termasuk rukun Islam sebelum adanya ijma adalah dari beberapa ayat Al-Quran dan beberapa buah hadis, yang diantaranya firman Allah yang berbunyi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Imran ayat 97. Dan karena Allah diwajibkan atas manusia melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya ke sana. Jadi bagi yang mampu juga ya, bagi yang mampu. Wa atimul hajja wal umrata lillah, Al-Baqarah 196, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nabi SAW bersabda, buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Artinya Islam itu dibangun atas 5 dasar, 5 pilar ya. Yang pertama syahadat tidak ada Tuhan selain dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, naik haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Inilah pilar atau tiang agama, tiang-tiangnya Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Nah, kita sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan karena sempat bagi waktu Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita sudah tertangkap muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT melakukan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat.